wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Arif Laksono di SMA Negeri 1 Kalianda. Di sini saya akan menerangkan bagaimana kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium. Pertama-tama, yang harus kita lakukan adalah kelengkapan pakaian. Pakaian yaitu jas lab, kemudian masker. Kemudian kita harus juga menggunakan sepatu di dalam laboratorium. Kita jas, kita pancingkan. Kemudian setelah kita menggunakan jas, sepatu, dan kelengkapan lainnya yaitu masker, menggunakan alat kimia. Yang pertama, umum sekali, yaitu beker gelas. Kemudian yang kedua, corong. Yang ketiga, gelas ukur. Yang keempat, Erlenmeyer. Yang kelima, tabung reaksi. Kemudian ada batang pengaduk seperti ini. Kemudian ada pipet tetes. Pipet tetes ini terbuat dari kaca dan penariknya adalah tali karet. Kemudian ada pipet tetes dari plastik. Di sini juga saya akan tampilkan buret, ya, buret. Kemudian batang statif, ini statif dan ini klem. Ini adalah alat-alat kimia sederhana yang ada di laboratorium. Oke. 3. Selanjutnya adalah pengenalan bahan kimia, yaitu HCl, kemudian NaOH, dan masih banyak lagi bahan-bahan yang ada di laboratorium. Selanjutnya, setelah kita mempunyai kelengkapan pakaian, kemudian pengenalan alat, kemudian pengenalan bahan, selanjutnya adalah petunjuk penggunaan alat dan bahan. Di sini saya contohkan adalah buret. Bagaimana cara kita mengisi larutan di dalam buret? Caranya, masukkan corong, kemudian kita ambil sedikit larutan ke wadah yang lebih kecil, kemudian kita masukkan. Sampai batas. Untuk mengetahui batasnya ini, maka yang harus kita lakukan, mengambil larutan menggunakan pipet agar sesuai dengan batas. Di sini volumenya 50 ml. Caranya adalah ditekan, kemudian dimasukkan ke dalam larutannya, baru dilepas. Kemudian ini saya copot, kemudian saya masukkan di dinding tabungnya secara perlahan. Kemudian cara mengamati apakah sudah volumenya sudah sesuai 50 ml adalah sesuai garis dan lekukan yang ada di bawahnya. Lekukan yang ada di bawahnya. Sebelumnya telah dipelajari bagaimana cara melihat larutan. Kemudian cara menggunakan buret. Untuk memegang titran, kita harus megangnya seperti ini.
Dari dua sebelah kanan, jempol ke atas seperti ini. Kemudian ditaruh seperti ini, sama seperti yang kita pegang untuk Erlenmeyer, kita juga pegang untuk keran buretnya seperti ini. Perlahan diputar, kemudian digoyang-goyang. Ini adalah cara pengisian dan cara membuka keran dalam buret. Petunjuk penggunaan alat dan bahan. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan adalah mengambil larutan dengan cara seperti ini. Dalam kondisi belum diambil, kemudian ini ditaruh di dalam larutannya, kemudian didorong, maka keluar udaranya. Itu yang tidak boleh dilakukan. Kemudian apabila kita sudah mendapatkan larutan, kemudian kita masukkan ke sini, ternyata sisa larutannya, kita tidak boleh lagi mengembalikan larutan ke dalam larutan asal, karena akan mencemari larutan asal. Itu adalah yang tidak boleh dilakukan. Terus selanjutnya adalah larangan di dalam laboratorium, yaitu makan, minum, dan lain-lain. Saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.